Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah arduhas samawat wal ard wa'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya, sehingga pada siang hari yang mulia ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan,
dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka memenuhi panggilannya, yaitu melaksanakan salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari seluruh rangkaian ibadah-ibadah kita, baik yang fardu maupun yang sunnah, senantiasa diterima dan diridhai Allah Subhanahu wa taala dan membuahkan surga sebagai balasannya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menggiring kita dari alam jahiliyah menuju alam hidayah, alam Islam, seperti yang telah kita nikmati saat ini. Pun juga khatib tak lupa berwasiat khususnya kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada hadirin sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan bekal iman dan takwa itulah kita akan menjadi manusia yang bahagia, manusia yang beruntung, manusia yang selamat fid dunya wal akhirah. Hadirin sidang Jumat yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa kita telah hampir 1 tahun kita ditimpa musibah yang berupa pandemi corona atau COVID-19. Kemudian kita juga disusul dengan musibah-musibah lainnya, yaitu dengan adanya banjir di berbagai daerah, juga meletusnya gunung berapi. Ini mengingatkan kita selaku orang beriman bahwa Allah sedang melakukan sebuah peringatan dan teguran kepada kita selaku hamba yang dicintainya, agar kita semua waspada dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat dari musibah-musibah yang datang menimpa negeri ini, dan kita harus menyikapinya, yaitu dengan istirja, mengembalikan semua apa yang terjadi di dunia ini dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila mana kalian tertimpa musibah, maka hendaknya kalian berkata dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa semua ini adalah milik Allah dan semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita selaku orang mukmin juga diperingatkan oleh petikan Al-Hikam oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang sangat terkenal. La tastaghrib, jangan engkau merasa aneh, merasa heran, wuqu'al aqdar, akan terjadinya musibah-musibah yang menimpa dunia ini. Mazilta fi hadid dar, selama kalian masih ada di dunia ini. Kenapa? Karena memang dunia itu adalah tempatnya musibah, tempatnya ujian, dan hanya melahirkan ujian-ujian sebagai penempaan bagi kampung terakhir, yaitu tempat berpulang kita semua, yaitu kepada akhirat, yaitu hari kekekalan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagi kita selaku orang mukmin diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah,
dan segeralah kalian untuk menuju ampunan Allah wa jannah, dan juga bersegeralah kalian dalam meraih surganya Allah. Arduhas samawat wal ard, di mana luasnya surga itu adalah seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang hanya disiapkan hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ayat di atas dapat dipetik suatu kesimpulan bahwa kita semua diperintahkan untuk wasari'u, bersegera menuju ampunan Allah. Artinya apa? Bahwa kita selaku hamba Allah, bahkan ayat ini sebenarnya diperintahkan bukan hanya untuk orang-orang beriman yang minta ampun kepada Allah, tapi diperintahkan untuk seluruh umat manusia ciptaan Allah agar segera menuju ampunan Allah. Artinya tidak boleh menunda-nunda bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan manusia istiqomah untuk beristighfar, bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah, kembali ke jalan Allah, maka hal itu akan mengundang datangnya rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana banyak kita temui dalam literatur hadis maupun Al-Quran, bahwa ampunan Allah diberikan hanya kepada orang-orang yang mustaghfirin, orang-orang yang senang beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap waktu. Artinya apa? Bahwa kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menunggu kita mempunyai dosa terlebih dahulu baru beristighfar, baru bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bertaubat, beristighfar kepada Allah itu bukan hanya milik para pendosa, tapi juga milik orang-orang yang beriman, yang merasa tidak berdosa sekalipun. Sebagaimana Nabi juga diperintahkan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan istighfar itu bukan hanya sebagai penghapus dosa, namun juga sebagai jalan wasilah untuk mengundang datangnya rahmat Allah, dan juga menaikkan derajat manusia-manusia yang beristighfar itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh Allah itu sangat senang kepada hamba-hambanya yang selalu bertaubat, beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan beristighfar kepada Allah dan selalu bertaubat setiap hari kepada Allah, maka itu menunjukkan bahwa orang tersebut adalah termasuk golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka meyakini bahwa dirinya adalah makhluk yang lemah, makhluk yang penuh dosa, dan dia juga meyakini bahwa ampunan Allah adalah lebih besar daripada dosa-dosa hambanya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah sangat menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan dirinya. Allah sangat memuji orang-orang yang bertaubat dan menyucikan dirinya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh sangat beruntung orang-orang yang selalu menyucikan dirinya, menyucikan jiwanya, menyucikan hatinya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh sangat rugi dan bahkan celaka orang-orang
yang selalu mengotori dirinya, mengotori hatinya, mengotori nafsunya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah manusia istirja kepada Allah, setelah manusia melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbanyak istighfar, maka selanjutnya yang ketiga yang harus disikapi oleh kita selaku orang-orang mukmin menyikapi musibah ini, yaitu dengan cara berselaras dengan takdir Allah. Itulah pilihan bagi orang-orang yang beriman. Tidak ada jalan lain bagi kita selaku orang beriman untuk tidak berselaras dengan ketentuan Allah ini. Karena manusia adalah makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah, tidak mempunyai daya manfaat, dan juga tidak bisa menolak suatu madarat, suatu bahaya kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun." Tidaklah sesuatu yang dikehendaki oleh Allah atau apapun sesuatu yang telah dikehendaki Allah di zaman azali itu pasti akan terjadi di sekarang ini dalam kehidupan manusia ini. Tidak bisa ditolak, pasti akan terjadi. Apa yang telah ditulis, ditetapkan dan dikehendaki Allah di zaman azali pasti terjadi, termasuk terjadinya musibah-musibah pandemi Corona 19 ini dan musibah-musibah lainnya. Itu adalah satu ketetapan Allah yang tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa ditolak. Wa ma lam yasha lam yakun. Namun apa yang tidak dikehendaki Allah, tidak ditetapkan Allah, tidak ditulis oleh Allah di zaman azali, lam yakun, maka hal itu juga tidak akan terjadi di saat ini dalam kehidupan kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada jalan lain bagi kita kecuali bertawakal, berselaras dengan ketetapan Allah ini, dengan senantiasa minta kepada Allah agar melalui musibah ini Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, agar melalui musibah ini Allah lebih banyak mendekatkan kita dan menjadikan kita lebih sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu tujuan dari datangnya musibah-musibah dalam kehidupan manusia itu adalah karena bentuk kasih sayangnya Allah, agar manusia itu tidak lalai, agar manusia itu tidak kufur nikmat, agar manusia itu tidak menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah menurunkan bencana musibah sebagai rantai, merupakan rantai dari ujian-ujian untuk menyeret manusia agar lebih mendekat, lebih bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun betapa banyak dari manusia-manusia itu walaupun sudah diseret, dipaksa melalui jalan musibah untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun mereka tidak kunjung merapat, tidak kunjung mendekat, namun malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah. Itulah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, renungan singkat seputar dari musibah yang tengah kita hadapi bersama. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, kemudian memberikan jalan keluar dari musibah ini secepatnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah lakum li syarril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqil bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsihi wa sanna bil malaikati qudusihi fa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima ajibullahi lama da'akum wa sallu wa sallimu 'ala man bihadakum. Allahumma salli sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin warḍu 'anna ma hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat ya qadiyal hajat wa ya kashifal baliyat. Allahumma ansur man nasarad din wahdul man khadalal muslimin wa dammir a'dana a'da'ad din wa alima kalimataka ila yaumiddin. Allahumma alif baina qulubil mu'minin wa aslih dhata bainihim. Allahumma dafa'na al bala wal waba wal ghala wal fasha wal munkar al baw والشدائد والسيوف المختلفة والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلادنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلاد سائر المؤمنين عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا ظلمنا أنفسنا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.